Ya, salam, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Don Yunus dalam pemuridan online. Ya, kita akan masuk di bab yang sama, meneruskan bahan yang kemarin. Kita akan membahas tentang ragi orang Farisi. Dalam satu konteks mengenai bagaimana Tuhan memilih bejana yang mulia. Oke?
Mari kita saling menyapa satu sama lain. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang di setiap kota. Bagaimana kabarnya? Dan bagaimana dengan kabar di tiap kota Bapak Ibu sekalian? Apakah panas atau mendung? Di Bandung sangat panas. Ya, panjang 3 hari ini panas banget. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini, silahkan mengulang kembali, merepost kembali acara ini di Facebook Bapak Ibu sekalian, hingga rekan-rekan, teman dan sahabat serta saudara-saudara Bapak Ibu sekalian bisa mendapat berkat dari acara ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, kami bersyukur sore hari ini kami boleh berjumpa dengan Engkau, berhadapan dengan Engkau Bapa. Engkau yang penuh dalam diri kami, mengajarkan hal-hal yang belum pernah kami dengar. Engkau yang dengan kerinduan-Mu membuat hati kami penuh dengan setiap sukacita, setiap pengharapan yang Kau kerjakan dalam diri kami hingga kami semakin mirip dengan-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami tidak ingin untuk mengalami saja kehidupan-Mu, tapi kami juga ingin berbuah lebat. Jadikan kami sebagai bejana-Mu yang mulia, dan Engkau yang Tuhan, dan Roh Kudus, buang semua ragi, buang semua pikiran-pikiran yang masih tersisa dari manusia lama dan hati lama kami. Kami mau dikuduskan sepenuhnya hingga kami milik kerajaan Allah saja. Dan bila kami berbuah lebat, itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan atas diri kami. Kudus bagaimana caranya? Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Mohon maaf jaringannya tiba-tiba mendadak down. Tapi sama-sama sore hari ini jaringannya stabil sampai dengan akhir. Kita berharap demikian. Karena ini di luar di luar kondisi yang saya sudah siapkan. Oke, apa itu ragi orang Farisi? Penghalang dari rencana Allah dalam hidup seseorang untuk dijadikan tempat kediaman Allah adalah tetap perkara daging dan pikiran-pikiran kedagingannya. Ya, jadi perkara-perkara yang menghambat pekerjaan Allah itu terlaksana dengan baik, bahkan sempurna, adalah tetap dari manusianya sendiri dengan segala perkara daging dan pikiran-pikirannya. Tapi itu bukan musuh sebetulnya, tapi berupa penanggalan dari apa yang masih tersisa di dalam tubuh kita, dalam keberadaan diri kita. Kalau banyak orang bilang bahwa musuh orang Kristen sebetulnya adalah kedagingan, ya mungkin itu dari sisi orang itu terus bergumul untuk membuat dia diperkenankan oleh Tuhan. Padahal sebetulnya sejak awal sekali bahwa yang menjadi musuh tetap adalah 4 lapisan roh yang saya pernah bilang, bahwa roh jahat di udara, penguasa-penguasa, pemerintah dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Itu jadi musuh kita, bukan kedagingan. Kedagingan itu harusnya sudah ditanggalkan oleh kita sebagai orang-orang yang dilahirkan baru. Karena dengan kita hidup menjadi manusia lama sampai dengan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita nggak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Berkali-kali dijelaskan dalam pengajaran online ini bahwa manusia dan seluruh sifat karakter lamanya dan juga kedagingannya nggak mungkin bisa membuat dia masuk dalam kerajaan Allah, nggak mungkin bisa. Nanti baca ayatnya ya di Roma 6, di Efesus 4 ayat 22, terus di 1 Korintus di 1 sampai 15 nanti baca. Bahkan jemaat di Korintus pun penuh dengan karunia roh sebetulnya, tapi mereka masih saja bergelut dengan kedagingan-kedagingan. Dan sepanjang 2 surat itu Paulus menegur dengan keras bagaimana pola hidup jemaat di Korintus itu ternyata memang jauh dari apa yang Allah inginkan. Tidak seperti jemaat di Efesus dan jemaat di Filipi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita mesti mengetahui adanya bahaya dalam kehidupan kekristenan, bahwa kita sebetulnya dihambat oleh pikiran daging dan
perkara-perkara kedagingan itu, hingga rencana Allah itu nggak bisa langsung terlaksana gitu. Dibutuhkan waktu lama banget, ada yang tahunan bahkan puluhan tahun itu daging nggak bisa lepas-lepas. Mengapa? Karena pekerjaan Allah dihambat oleh yang begituan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita mesti mempunyai kerjasama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membuat hidup kita itu efektif dengan setiap rencana-rencana Allah yang terpapar dengan jelas di hadapan kita. Nah, pikiran manusiawi itu selalu berusaha untuk mendapat pengakuan dari sorga. Nah, di dalam alam materi biasanya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang membutuhkan kasih perhatian dari banyak orang, membutuhkan begitu banyak usaha dari banyak orang, dan bahkan cenderung membuat seperti membebani banyak orang, atau membuat orang-orang tersebut menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena apa? Luka batinnya yang sering diomongin, kebutuhan secara dagingnya yang perlu dipenuhi, dan bahkan kesulitan-kesulitan hidup yang terus mengekang dia gitu. Nah, ini yang menjadikan sebetulnya kerajaan Allah seringkali berat, karena banyak orang-orang yang masih punya pikiran-pikiran ini. Selalu ada usaha untuk minta upah atau imbalan dari sorga, seolah-olah mereka masih mempunyai hak pribadi. Mereka lupa bahwa dengan Allah mereka sebenarnya tak punya pilihan lain. Jadi bayangkan begini ya, nanti saya jelaskan deh tentang apa yang terjadi di jemaat Korintus. Sebetulnya sangat erat sekali kaitannya dengan jemaat yang ada di dunia ini. Secara kekristenan itu jemaat Korintus adalah perwakilan banget. Apa yang dijelaskan situ tuh sebetulnya betul-betul adalah suatu gambaran tentang gereja zaman sekarang. Jadi sibuk berkutat-kutat dengan keinginannya masing-masing, dan bahkan kalaupun ada terjadi berupa mujizat, bahkan bahasa roh gitu ya, sebetulnya bukan ciri kematangan seseorang, bukan. Jadinya malah membuat ciri sendiri itu ternyata gereja yang matang, padahal bukan. Jangan terjebak kepada hal yang begitu ya. Saya jelaskan situ kalau ada bahannya. Selalu saja ada keinginan untuk meminta sesuatu untuk dikabulkan dari keinginan-keinginan mereka, atau tentang hal-hal yang mereka sukai atau tidak sukai. Mereka tak dapat mempercayakan diri mereka sepenuhnya kepada Allah dengan memahami bahwa yang Dia rencanakan bagi hidup mereka adalah hal yang terbaik bagi mereka. Itu sebabnya setiap kali rencana Allah harus diubah-ubah setiap saat. Tiap perubahan rencana akan mengorbankan waktu hidup mereka, sehingga mereka kehilangan waktu efektif mereka. Sementara waktu hidup mereka di dunia sangat terbatas. Di akhir zaman ini saya sering mendapatkan peringatan-peringatan berupa percepatan yang dilakukan oleh kerajaan Allah kepada anak-anaknya, berhubungan dengan percepatan yang harus ia lakukan kepada dunia ini. Jadi mengapa sih kita mengalami hal yang begini? Ini percepatan yang sangat luar biasa. Bisa jadi memang ujian ini kita gagal, bisa jadi malah kita menjadi orang yang semakin taat, semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Itu terserah kita sih sebetulnya. Nah, kalau sekarang kita mau dipercepat, Allah percepat. Tapi kalau kita mau masih meronta-ronta gitu ya, masih mempunyai sikap dan hati yang masih ingin bertahan kepada apa yang kita sekarang gumulkan, gitu kan. Seperti Yakub bergumul di tepi sungai Yabok, kan begitu juga bergumul melawan Tuhan, kan akhirnya dia diperbolehkan. Itu perkara dia sedang ingin pulang ke rumah bapaknya, bertemu dengan Esau. Dia minta diberkati agar dia tidak dibunuh. Akhirnya Tuhan menghendaki bahwa dia akan pulang ke rumah selamat, nggak dicelakain sama kakaknya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat bahwa Yakub ternyata berjalan pincang dan dia berjalan paling depan.
Awalnya Yakub itu mau berjalan di paling belakang. Yang paling depan itu anaknya, istrinya, karyawan-karyawannya dan juga ternak-ternak. Ya, tiba-tiba off. Ya, tadi sampai mana? Matius 16 ayat 11. Tadi sampai mana ya? Sampai Yakub berjalan di depan. Awalnya dia berjalan di belakang. Awalnya di belakang, dan kalau ternyata nanti Esau itu dan seluruh pasukannya hendak membunuh Yakub, yang dikorbankan pertama kali siapa? Anaknya, istrinya, karyawan-karyawannya, dan ternaknya. Jadi dia bisa kabur lebih dulu. Kan itu Yakub. Jadi ketika perjumpaan dengan malaikat Tuhan di sungai di sungai Yabok itu ternyata merubah karakternya dia, karena dia akhirnya berjalan di depan, dan karena dia berjalan di depan dan melihat kelumpuhan, bukan lumpuh ya, pinggulnya terpelecok, itulah maka Esau kasihan kepada adiknya dan tidak jadi membunuh Yakub. Di hari itu memang akhirnya Esau mau membunuh Yakub beneran. Tapi ketika melihat Yakub berjalan paling depan, nggak jadi dibunuh karena kasihan kepada adiknya itu. Karena apa? Karena panggul yang menjadi kekuatan Yakubnya dipukul sama Tuhan. Ya, jadi itu cerita mengenai Yakub yang ingin diberkati, pulangnya nggak mau dicelakain sama Esau. Bukan kalau Tuhan tidak berkati saya tidak akan tidak akan ikut Tuhan. Bukan begitu, ya. Jadi jangan sampai itu dipukul rata. Kalau saya tidak akan bangun-bangun kalau sampai Tuhan berkati saya. Jadi begitu ya. Matius 16 ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, jadi penghambat seseorang untuk menjadi bejana yang mulia adalah kedagingan, dan ini kedagingan berasal dari apa? Ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Ajaran orang Farisi dan orang Saduki itu berupa ajaran-ajaran sebelum Tuhan datang jadi manusia sebetulnya. Ajaran orang Farisi dan orang Saduki ini ada dalam orang-orang Yahudi. Orang Saduki itu tidak percaya akan adanya kebangkitan dan tidak percaya adanya malaikat-malaikat. Kalau orang Farisi percaya kedua-duanya. Kalau nggak salah gitu ya. Nah, halangan yang terjadi di masa orang Yahudi menerima Injil itu begitu. Di masa-masa Tuhan Yesus. Di masa-masa sekarang apa? Contohnya ya, di masa-masa sekarang itu banyaknya pertentangan-pertentangan di antara yang satu dengan yang lain, dan sikap eksklusif dari yang satu kepada yang lain. Saya mau bilang dulu bagaimana kita harus mengerti ini. Bentar. Saya tadi sebelum nyiapin bahan ini tuh sebentar saya setting dulu. Nanti Bapak Ibu sekalian baca di dalam kitab 2 Korintus. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 7. Baru sampai di ayat 4 aja banyak banget yang saya dapatkan Bapak Ibu ketika saya baca 2 Korintus 4 ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Injil akan tertutup bagi mereka yang akan binasa. Ayat keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Injil yang diberitakan, Injil yang mana yang sekarang ini banyak? Bukankah semua orang Kristen percaya sama Tuhan Yesus? Betul ya?
Itu pertanyaan mendasar saya ketika saya sedang bersaat teduh. Injil yang mana yang diberitakan hingga terhalang bagi mereka yang akan binasa? Dan bukankah semua orang Kristen itu percaya Tuhan Yesus? Jadi yang ketiganya, orang Kristen manakah yang tidak percaya kepada Injil? Nah, kalau saya baca Alkitab tuh biasanya saya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalau saya menuliskan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang saya baca, ketika saya menuliskan pertanyaan-pertanyaan gitu, tiba-tiba muncul ada satu jawaban yang saya mesti baca ayat ini, mesti baca ayat itu, mesti baca ayat ini, baca ayat itu. Dan ketika saya baca 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 7 ini, baru di ayat keempat. Ketika saya bertanya kepada Roh Kudus, maksudnya apa ya? 3 poin ini gitu ya. Jawabannya ternyata sangat mudah. Bacalah seluruh kitab 1 Korintus dan 2 Korintus tanpa terputus. Tanpa terputus seperti kitab Roma dan kitab Ibrani dan juga kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tanpa terputus dalam satu kali pembacaan. Wah, menarik ya, ini menarik loh. Nah, ternyata saya simpulkan, dapat satu kesimpulannya. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang secara karunia roh Allah yang menerima semua yang rohani yang dari Tuhan, semua yang rohani. Tapi dibilang oleh Paulus, mereka semua masih kanak-kanak secara rohani. Mereka masih kanak-kanak dan bahkan secara hidup dengan berdampingan dengan sesama Kristen saja selisih paham. Jadi sebetulnya yang mereka kejar itu apa dalam peribadatan? Dan yang terjadi anehnya adalah ketika mereka peribadatannya luar biasa, berbahasa rohnya luar biasa. Seluruh karunia roh sebutin semuanya ada Bapak Ibu sekalian di jemaat Korintus ini. Tapi ternyata mereka masih melakukan percabulan, masih melakukan perselingkuhan dengan sesama mereka, percabulan langsung ke lokalisasi gitu ya. Dan mereka masih dibayang-bayangi oleh peribadatan kepada Dewi Venus. Dewi Venus tahu kan yang kita pernah bahas sebelum-sebelumnya bahwa dia itu kalau di masa-masa Mesopotamia sampai dengan hari ini itu sampai dengan hari ini atau bahkan di masa-masa kekal sebelum ada penciptaan langit dan bumi yang pertama itu yang kita kenal sebagai personifikasi dari roh maut. Nah, orang-orang Korintus itu masih dibayang-bayangi oleh penyembahan berhala kepada Dewi Venus. Padahal mereka punya karunia roh. Komplit lagi. Nah, ini menjadi satu bahan perenungan yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan ternyata tujuan surat Korintus ditulis itu oleh Paulus ternyata untuk membuat perpecahan di antara golongan-golongan yang ada di jemaat Korintus. Itu ternyata sampai dengan merisaukan Paulus sehingga mereka akhirnya dikunjungi oleh dan karena perilaku moral mereka mempunyai kebanggaan akan keunggulan jemaatnya dan berbuat semaunya tanpa ada aturan yang mengikat mereka. Adanya perbedaan yang mereka timbulkan bukan dari kejahatan mereka saja, namun mereka disebabkan juga oleh guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan yang tajam. Kalau ada gangguan satu kali lagi aja itu ya saya akan sebentar dulu akan kasih waktu saya sekitar 2 menit untuk saya laporan dulu sama providernya. Ini udah mulai mengganggu, mohon maaf ya. Nah, jemaat di Korintus ternyata mempunyai satu perpecahan yang diakibatkan oleh guru-guru agama mereka. Bentar ya.
Ya, bentar. Ya, apakah di rumah Bapak Ibu sekalian terputus-putus wifi-nya? Atau cuma saya saja terputus-putus? Ya, puji Tuhan. Melatih buah roh. Ya, jadi di Korintus itu ada 3 pengajar besar, bukan akhirnya jadi 3 pengajar ini yang melandasi jemaat di Korintus. 3 pengajar ini adalah Paulus, Apolos, dan satu lagi siapa nih? Paulus, Apolos, dan Filipus kalau nggak salah. Bentar. Ya, betul. Paulus, Apolos, dan Filipus. Nah, kemudian setelah mereka mempunyai pengajaran-pengajaran yang dibagikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya itu mengajarkan kembali. Nah, ketika murid-muridnya mengajarkan kembali kepada orang-orang di bawahnya, orang-orang di bawahnya itu menjadi orang-orang yang beraliran Apolos, orang-orang yang beraliran Filipus, orang-orang yang beraliran Paulus. Karena sebetulnya mereka bertiga nggak bikin satu sekte, nggak bikin satu sistem murid yang akhirnya jadi orang kuat gitu, menjadi orang yang harus didengerin omongan-omongannya gitu, nggak jadi begitu sebetulnya. Yang ternyata mereka kerjakan adalah mengajarkan tentang Injil. Tapi orang-orang Korintus rupanya mempunyai fanatisme kepada orang-orang ini. Nah, guru-guru di bawahnya itu jadinya malah mengkotak-kotakan diri gitu loh. Di Korintus itu seperti begitu, dan juga banyak sekali pergumulan yang dialami oleh para pemimpin gereja. Oh sorry, bukan Filipus, Petrus rupanya. Petrus. Jadi mereka itu ada sektunya Petrus, mereka itu ada pro kepada Paulus, mereka itu ada orang yang senang pada pengajarannya Apolos. Nah, bukankah seperti ini relevan di masa-masa ini? Banyak yang begitu ya. Dan kemudian di dalam Korintus itu ternyata banyak sekali mereka masih bingung soal kebangkitan orang yang telah meninggal. Bagaimana nanti kebangkitan yang telah meninggal itu bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Karena mereka sedang mengalami transisi sebetulnya dari pengajaran Helenistik, dari pengajaran berupa filsuf-filsuf Yunani kuno kepada gereja Tuhan. Dan mereka masih bingung. Ini juga sama yang kita alami, kita dibayang-bayangi oleh adat istiadat, oleh kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sebetulnya masih harus kita telaah di dalam Alkitab atau Injil. Apakah benar-benar ini sejalan nggak dengan firman Tuhan? Kita harus tahu itu, adanya kesinambungan, adanya satu perselisihan atau tidak dalam Injil ya. Makanya Paulus menetapkan satu pengajaran bahwa tidak membuat syak orang-orang yang hidup di zaman Korintus itu untuk makan persembahan dari berhala. Nah, gitu ya. Itu diperbolehkan karena mereka mesti mempunyai satu establishment di dalam jemaat itu. Nah, itu yang sedang saya bahan dalam tulisan tentang jemaat di Korintus, dan rupanya sangat relevan apa yang sedang kita hadapi sekarang di dalam kekristenan di masa-masa ini. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya bagikan ya. Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukum. Maka, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang.
Ini gimana Ibu Susioni kemarin habis berdoa sejam. Gimana tuh sekarang? Baik-baikkah? Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu ya, putus lagi. Nah, putus lagi, enggak apa-apa. Dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, kalau dalam ayat ini Tuhan Yesus tidak mengesampingkan hukum Taurat loh, enggak. Tapi menggenapi hukum Taurat, karena segala macam aturan-aturan Taurat Tuhan bilang gini. Yang satu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nanti baca lagi ya di Matius 23. Itu tuh bicara soal yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bukan artinya kita hidup di dalam hukum Taurat, bukan. Tuhan bilang kalau dia ngajarin itu, dia tidak membatalkan hukum Taurat, tapi justru ia menggenapinya. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang ia katakan, kita sedang menggenapi hukum Taurat. Jadi nggak usah pusing mikirin soal hukum Taurat itu kan hukum yang penuh dengan kutuk dan sebagainya. Iya, kalau manusianya kedagingan dalam kutuk. Terkutuklah orang yang melakukan hukum Taurat. Iya, kalau dengan hukum Taurat kita berkeinginan untuk beroleh upah, iya salah. Tidak dengan pekerjaan kita untuk kita lakukan hukum Taurat kita selamat. Betul. Siapa yang nggak itu salah? Yang terjadi adalah dengan satu hukum yang baru itu, yaitu hukum roh yang memberikan kehidupan, kita menggenapkan segala hukum yang ada. Secara tegas saya katakan, kalau kita ngikutin hukum Tuhan, artinya kita ngikutin rema dari Tuhan, kita dengan taat melakukan setiap hal yang dikatakan Tuhan dengan setia, kita sedang menggenapi semua hukum yang ada. Kan itu keren banget, menggenapi setiap hukum yang ada. Nah, sekarang Allah kita akan membukakan rahasia pribadi ganda atau multi personality. Wah, selamat bergabung nih teman-teman saya yang di Medan. Nah, kalau Bapak Ibu mau berkenalan dengan tim Medan ini tim Medan ini yang pernah kita bareng-bareng pelayanan di Medan. Ini silakan saling berkenalan. Someday nanti kita kan ke Medan lagi ya. Tunggu ya. Sampai semuanya beres di Medan lagi kita akan berjumpa. Gini katanya, aku hendak membukakan rahasia pribadi ganda atau multi personality. Ini adalah hal yang paling rumit yang pernah ada dalam diri manusia. Nah, kan ada orang bilang ya, wah sakit tuh kepribadian ganda. Tahu nggak sebetulnya? 99% manusia ternyata berkepribadian ganda. Dalam jiwanya ternyata ada hal-hal yang jahat yang mesti dibuang. Benar. Itu termasuk saya dan saudara Bapak Ibu sekalian. Di dalam pikiran-pikiran kita barangkali ada pikiran-pikiran yang jahat, yang bukan sumbernya dari kita sendiri dan bahkan bukan dari Tuhan. Bahkan kita sendiri sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita ini dengan benih yang dari Adam, apakah kita dibilang sebagai orang baik? Enggak. Jadi kita akan telusuri lebih lanjut ya, mengapa sih adanya kepribadian ganda? Sumber sebenarnya dari multi personality adalah berasal dari cinta diri sendiri. Jadi ada yang bicara di hati kita itu, ada yang ingin mengasihi, ada yang ingin membenci, ada yang ingin bertahan, ada yang ingin berjalan, ada yang pokoknya banyak banget. Nah itu tandanya 2 saja itu udah kepribadian ganda. Nah sumber sebenarnya adalah berasal dari cinta diri sendiri. Itu sumber segala bentuk kemunafikan dalam segala tingkatan hidup manusia.
Kemunafikan itu berasal dari cinta diri sendiri rupanya ya. Semua gagasan indah yang dapat dipikirkan manusia selalu menjadi cacat dalam pelaksanaannya karena manusia cinta dirinya sendiri. Bisa jadi egois, bisa jadi orang yang mentingin diri sendiri. Itu asalnya kepribadian ganda. Tak seorang pun dapat melepaskan diri dari kemunafikan kecuali ia menyalibkan dirinya sampai cinta diri sendiri juga ditiadakan di dalam hidupnya. Cara keluar dari cinta diri sendiri dan kemunafikan adalah menyalibkan tubuh dosanya di kayu salib seperti yang kita bagikan terus-menerus di Roma 6 ayat 6-11 itu ya. Semua gagasan yang indah-indah yang bahkan patriotik, luar biasa bagi kemanusiaan atau bagi kerajaan Allah pun sebetulnya selalu kandas gara-gara masalah cinta diri sendiri muncul dalam pelaksanaannya. Seringkali ini gagal di tengah jalan. Orang seperti itu akan membentuk dua pribadi atau lebih yang berbeda satu dengan yang lain. Di muka umum, ia nampak sebagai orang yang bijaksana, baik, dan lemah lembut. Namun di rumah, ia akan menjadi orang yang egois dan buas, memukul istri dan memaki pembantunya. Atau di luar nampak sebagai orang yang sama sekali tak berdosa. Namun di rumah gemar menikmati film atau internet pornografi. Atau ia seorang yang nampak cerdas dan berpendidikan tinggi, namun sebenarnya ia menutupi kelahirannya sebagai anak haram atau hasil perbuatan sumbang dari orang tuanya. Masa lalunya makin buruk. Hidup yang selalu berkedok atau bertopeng seperti ini amat melelahkan. Nah, banyak anak-anak muda, saya mau katakan anak-anak muda, mereka aset kerajaan Allah. Tapi karena lingkungan yang seperti begini banyak terjadi, bukan lingkungan yang salah sih sebetulnya ya. Bukan lingkungan yang salah sih sebetulnya. Tapi bagaimana peran keluarga dan kemudian orangnya ini dimunculin sebagai apa kemudian dalam kehidupan di dunianya. Saya membukain ayat ini. Apakah betul lingkungan merubah karakter orang? Apa kata kita? Ternyata banyak orang bilang lingkungan bisa merubah orang. Iya, kata orang. Kalau kata Alkitab gimana? Apakah kita mempunyai kecenderungan tertentu? Hati kita kemana? Wah, saya cinta Tuhan. Semua orang Kristen pasti cinta Tuhan. Betul? Betul enggak? Siapa yang enggak setuju? Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Bapak dan Ibu sekalian siapkan Alkitab dan catatannya. Nah, itu dia. Kalau kemunafikan adalah kepribadian ganda, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Nah, ini kita bahas. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari hati terpancar kehidupan. Ayat ini menjadi ayat yang sangat sering dituliskan di status Facebook, kayak Instagram lah gitu ya. Tapi sebetulnya ini merupakan satu rahasia besar terpancar dari kehidupan dari hati selama ini. Di isu hal-hal yang dipendam dalam hati kita. Kemudian muncul menjadi satu bentuk apa yang kita tahu kita buruk atau baik. Ya, saya pakai jaringan yang lain. Sudah mulai mengganggu. Ini saya pakai jaringan yang lain saja. Oke, beri saya 1 menit.
Ya. Iya, benar. Ya. Saya sedang mencari mencari jaringan yang lebih bagus. Bentar. Beri saya waktu 1 menit. Ya. Oke. Jadi kemanapun kita pergi, itu kecenderungan hati rupanya masih ada. Dan kalaupun ternyata kecenderungan hati kepada Tuhannya ada, mau gimana pun keadaan suasana kondisi menekan, pada akhirnya at the end itu hati akan membuat kita balik lagi kepada Tuhan. Tetap begitu. Dan sebaliknya, kalau kecenderungan hatinya memang jahat, meskipun tinggal di dunia rohani sekalipun, di dalam keadaan yang betul-betul mendukung dia menjadi seorang hamba Tuhan sekalipun, tapi kalau dia masuk ke dalam lingkungan yang kalau dia hatinya punya kejahatan begitu, kecenderungan jahat, tetap jahat. Ternyata Alkitab di dalam Amsal 4:23 itu ngomong hati itu adalah sumber kehidupan. Tapi dalam terjemahannya hati itu memancarkan issues of life. Isi hati itu apa selama ini? Kalau selama ini di dalam hati kita banyak kemunafikan, banyak hal-hal yang membuat luka-luka atau pertentangan batin dan sebagainya, lama-lama masuk ke dalam lingkungan yang rohani sekalipun itu akan keluar juga. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah apa yang kata dunia perbuat, apa yang kata dunia definisikan tentang satu hal belum tentu benar kata Alkitab. Memang ada orang-orang tertentu yang memang terbentuk oleh lingkungan, ada. Tapi Alkitab lebih jelas soal ngomongin ternyata hati kita itu kecenderungannya gimana. Bahkan kalau kita udah tahu secara persis bagaimana ternyata Esau dan Yakub sudah membuat ketahuan siapa yang Tuhan pilih. Apakah Esau atau Yakub? Yang mendapatkan hak kesulungan harusnya Esau. Tapi Esau kemudian melepaskannya begitu aja karena sepiring makanan dan punya nafsu cabul. Dan ternyata memang sejak awalnya Tuhan mengasihi Yakub. Jadi dari situ kemudian kita tahu hati manusia itu ketika dibentuk itu punya kecenderungan berbeda tiap orang loh. Dan kita bisa mengetahui kalau ternyata kita ini kemana kecenderungannya. Kalau kita sekarang kecenderungannya kepada Tuhan, ya puji Tuhan. Meskipun di lingkungan yang keras sekalipun atau di lingkungan yang gak mungkin kita bertumbuh sekalipun tetap bertumbuh. Dan kalau kita lihat sekarang kecenderungan hati kita mengarah kepada kejahatan atau kepada sikap-sikap yang meresahkan masyarakat, tapi kita tinggal di dalam situasi yang rohani, nanti nggak lama kemudian muncul juga hal yang aslinya, ya, issues of life. Nah jadi kalau ada yang bertanya sama saya tadi dari Satika ya, Pak gimana caranya menyembuhkan dualisme kepribadian itu atau kemunifikan itu? Ya, berlutut di hadapan Tuhan dan mau dengan sukarela, dengan kerendahan hati minta Tuhan ambil manusia lamanya dimatikan di kayu salib, hati lamanya diambil dengan hati yang baru. Enggak ada cara lain. Dan mau betul-betul belajar kepada Tuhan. Kan Pak, semua orang Kristen belajar kepada Tuhan? Enggak semua loh. Enggak semua loh. Banyak orang Kristen kemudian belajar kepada orang-orang di atasnya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat 4 tadi yang saya bahas di awal. Ini baru mulus. Saya nggak pakai internet rumah, saya pakai wifi. Dari
dari tel, tit. Nah, itu udah bagus, nggak ada halangan ya. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Nah, terus udah gitu di ayat yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Allah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Dari kegelapan tubuh manusia yang terlahir berdosa sebetulnya, ada pengetahuan itu ternyata bukan sekedar tahu Alkitab, saya tahu Matius itu isinya tuh gini-gini, latar belakang sejarah penulisannya tuh gini-gini. Oh, Markus saya tahu dia adalah seorang Yunani bla 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 bla, saya tahu itu. Ya. Oh, saya tahu Yohanes, dia murid Tuhan Yesus yang paling dikasihi. Wah, bukan itu, bukan. Yang dimaksud dengan pengetahuan di sini yang nampak dalam wajah Kristus, yang nampak pada wajah Kristus adalah mengenai pengetahuan versi kerajaan Allah, yaitu pengetahuan dalam bentuk karunia roh, namanya marifat. Bukan pengetahuan sekadar tahu, tapi marifat. Marifat itu apa sih? Pengetahuan tentang apa yang terjadi di masa lampau, hari ini dan di masa yang akan datang. Dan sebetulnya apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita itu untuk mengenal Kristus. Roh Kudus datang membuat kita semakin mengerti siapa Kristus. Itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus datang kepada orang percaya, ada sebagai pribadi yang diam di dalam hati kita, menjaga kita, membuat kita mengerti dan memuliakan Kristus agar kita tahu siapa Tuhan Yesus. Nah, lewat ke pengetahuan yang diceritakan oleh Roh Kudus tentang Tuhan Yesus dan bahkan Tuhan Yesus juga bilang tentang Allah Bapa, maka kita mengerti sekarang Injil apa yang sedang kita terima. Ini kan ngomongin Injil sejak awalnya. Injil yang diberitakan itu Injil isinya apa? Tahu nggak isinya itu apa? Allah itu sedang bikin rencana dan dia ingin berdamai. Agar semua orang berdamai dan masuk dalam rencananya dia itu. Nah, makanya kalau kita belum berdamai dengan Allah, itu karena kita memang berseberangan dengan dia. Makanya tadi saya bilang, kalau kita mempunyai hal-hal yang berbeda, kita mempunyai hal-hal yang berupa kemunafikan, kita ingin menampilkan yang baik-baik gitu ya. Tapi Allah kan tahu, Roh Kudus tahu itu. Kita nampilin yang luar biasa, baik di luaran, tapi di dalamnya rapuh. Dia tahu. Nanti ketahuan juga kok. Ya. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tampaknya di luaran luar biasa, sangat ritual dan agamawi, tapi di dalam penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Ini nyata loh dalam diri kekristenan. Kita nggak usah ngomongin orang dunia lah ya. Kekristenan ini banyak orang yang menampilkan hal yang baik di luar, tapi di dalam ini penuh dengan kemunafikan. Kita semua harus betul-betul mempunyai perenungan yang dalam tentang hal ini bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bolehkah masih punya hak pribadi? Semua orang yang pernah berkata bahwa mereka menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Allah pada umumnya selalu masih mempunyai sebagian kecil cadangan hak pribadi mereka yang tetap dipertahankan. Oh Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu bagi kemuliaan namamu, bagi kerajaan Allah. Terimalah hidupku. Nah, tapi sebagian
besar masih dipertahankan. Keinginannya, motivasinya, ambisinya, bahkan mungkin hobi-hobinya atau kesenangan-kesenangan yang masih dianggap ini kan bolehlah saya lakukan ini dikit-dikit, padahal mungkin saja itu Tuhan gak suka. Di antaranya karakter, tabiat, lifestyle, cara pandang, kebiasaan. Nah, kita makin dalam ya, makin dalam. Walau mungkin seluruh motivasi hidupnya telah diserahkan kepada Tuhan, namun mereka masih merasa punya hak pribadi dalam perkara keinginan, hobi, hiburan, atau acara-acara yang menggirangkan hati mereka. Baik yang bersifat terbuka yang boleh diketahui umum maupun yang sifatnya tertutup, atau yang merupakan rahasia pribadi hidup mereka. Hak-hak pribadi ini yang mungkin nampaknya tak merusak, masih hendak mereka pertahankan sebagai kesenangan pribadi atau karena berbagai alasan lain. Tapi sebaliknya sikap itu menunjukkan bahwa masih ada kehadiran si aku di sini. Bukan Tuhan yang jadi penguasanya, tapi aku masih punya keinginan, aku masih punya berbagai macam program-program yang layak aku hidupi. Nah, apakah masih boleh? Ternyata gimana? Nah, A.A. Allen yang kita pernah bahas di minggu-minggu sebelumnya menyebutnya sebagai dosa-dosa kesayangan atau pet sins yang kalau tak dibereskan tuntas akan menjadi dosa yang menjerat dan merusakkan kebun anggurnya. Nah, di Kidung Agung 2 ayat 15 ngomongnya gini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Dosa-dosa kecil atau tabiat-tabiat yang kita pikir nggak berbahaya atau karakter-karakter yang kita pikir nggak gitu ngaruh bagi kerajaan Allah, ternyata itu berupa rubah-rubah kecil yang sedang menggorogoti kebun anggur kerajaan Allah. Nah, kita mesti betul-betul peka akan hal ini, minta pertolongan Roh Kudus di bagian mana yang kemudian tabiat atau cara pandang, cara pikir atau sifat kita yang masih menjadi pet sins di dalam hidup kita. Pet itu dosa, peliharaan, sins itu dosa. Dosa peliharaan, dosa yang dipelihara. Dosa yang masih dianggap sebagai hal yang biasa dan diperkenankan hidup oleh kita. Nah, itu ya, itu yang pernah terjadi dalam tulisan A.A. Allen. Itu merupakan celah yang memberi kesempatan si iblis menyelinap masuk dan membangkitkan pemberontakan daging lagi terhadap Allah. Itu menghambat kepenuhan rencana Allah dalam diri mereka. Sebagai akibatnya, Allah sendiri tak dapat memberikan dirinya kepada mereka. Ketahuilah bahwa tujuan Allah tertinggi dalam hidup seseorang yang mengasihi dia adalah memberikan dirinya sendiri sepenuhnya dalam diri orang itu. Nah, itu yang membuat kita seringkali mengerti. Ini kalau di dalam pertanyaan Ibu Sri ini berbeda. Itu dalam tabiat-tabiat. Kalau ini kan tabiat-tabiat daging. Kalau ini artinya Paulus itu menemukan hambatan, ternyata masih ada batas dengan dia dengan Tuhan. Kalau Paulus ternyata ngebahasnya itu bahwa dia ketika masih punya tubuh jasmania itu masih jauh dari Tuhan. Itu beda lagi. Yang ini itu secara sadar kitanya tahu ini dosa. Secara sadar tuh kita tahu perbuatan ini tuh merusak kebun anggurnya. Secara sadar tuh kita tahu ini mesti kita tinggalin tapi kita simpan. Misalnya nih ya, kalau ternyata di dalam kehidupan kita tiba-tiba lagi nonton TV enak-enak gitu. Kan kita dekat dengan Tuhan tuh. Tiba-tiba Tuhan bilang, "Nah, ayo kita saat teduh." Oh, nanti Tuhan bentar lagi. Di hati kita bilang, "Bentar lagi." Ya mungkin nggak bilang, "Nanti Tuhan bentar lagi." Mungkin nggak bilang gitu. Mungkin bilangnya gini, "Bentar lagi deh, 10 menit lagi deh." Habis 10 menit lagi beres, harusnya saat teduh, tiba-tiba ada telepon.
tiba-tiba lihat Instagram, tiba-tiba pesan makanan lewat GoFood, tiba-tiba 5 jam berikutnya, aduh ngantuk tidur. Gitu loh. Itu tuh yang sering kali membuat terhambat kerajaan Allah. Itu begitu. Kita punya action plan sendiri dan rencana jadwal sendiri, sedangkan Tuhan punya agenda juga. Tuhan punya agenda loh, tiap hari, tiap saat tuh percepatannya sangat luar biasa. Kalau kita sekarang digerakkan untuk berdoa 10 menit aja berdoa gitu ya, dampaknya luar biasa. Biasa saja satu negara bertobat karena doa kita itu. 10 menit. 10 menit yang kita buang untuk nonton TV kurang ya. Biasanya 3 jam. Apalagi kalau serial Korea sampai 5 jam itu nggak kerasa. 10 menit apa yang kita lakukan di alam roh itu sangat ngaruh banyak loh. Karena doa anak-anak Allah itu dipentingkan bagi kerajaan Allah. Nah bayangkan itu. 10 menit kalau kita berdoa dampaknya luar biasa. Dibanding 5 jam nggak ngapa-ngapain. Ya iyalah. Tapi coba 10 menit dulu deh. Kenali Tuhan yang sedang bicara. Dia pengen apa? Ikutin aja gitu. 10 menit aja dulu. Dan kemudian dampaknya gimana? 10 menit saat teduh menentukan 23 jam lebihnya bagaimana bersama-sama dengan Tuhan. Dibanding kita nggak saat teduh dan ngelewatin 10 menit itu dan kemudian 24 jam menjadi hal yang sia-sia. Mengerti ya maksudnya ya? Nah kita sekarang mesti mempunyai satu kesepakatan dengan Tuhan. Karena kita sudah tahu, lihat ini di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau kita sedang bawa mata kita untuk lihat film, coba tanyain, Tuhan boleh nggak lihat film? Kalau kita bawa tubuh kita untuk lari pagi katakanlah gitu, Tuhan boleh nggak lari pagi sekarang? Kalau boleh lari pagilah gitu. Tuhan boleh nggak makan bubur sekarang? Boleh, makan bubur silahkan habis lari pagi. Tuhan boleh sekarang saya tidurlah. Nah, kita tuh bukan memiliki tubuh kita secara sendiri, tapi kita memiliki tubuh bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang sudah nebus kita yang lebih berhak untuk memakai tubuh kita sekehendak hatinya. Sekehendak hatinya itu terserah Tuhan maunya ngapain gitu. Tapi kan Tuhan itu Tuhan yang tertib dan Tuhan yang kasih dan Tuhan yang sopan. Kalau kitanya masih punya kepengen dia. Kalau kitanya masih berkeras untuk kita pengen ngikutin kepengen kita, dia nggak maksa loh. Betul nggak? Nggak pernah. Saya nggak pernah dapat pemaksaan gitu. Kamu mesti gini, kalau nggak dihukum loh gitu. Enggak. Kita ngelakuin dosa juga. Tuhan saya ingin lakuin dosa, halangin dong. Kalau engkau pengen halangin aku untuk berbuat dosa. Apakah kita bilang begitu? Lalu Tuhan tiba-tiba halangin kita berbuat dosa? Enggak. Kita kemudian punya keinginan, Tuhan udah langsung oke, dia punya will tuh. Dia punya keinginan dan ketika kita punya keinginan itu dia menghormati loh. Tapi dari pilihan-pilihan yang kita buat, kalau memang betul-betul itu yang dari Tuhan, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tahu siapa yang mengasihi dia. Ya, betul? Jadi ending kekristenan, hidup rohani seorang Kristen adalah bagaimana kemudian setiap manusia, orang-orang Kristen itu dipenuhi dengan hadirat Allah yang bisa akhirnya merubah tubuh jasmani kita hingga serupa dengan tubuh Yesus yang tidak mengalami kematian dan maut. Itu hasil akhirnya. Nah, tapi untuk urusan kita berjalan dengan Roh Kudus saja seringkali kita punya pergumulan-pergumulan tertentu ya. Nah yang begini kita masih tahu. Orang seperti
Orang yang mempunyai keinginan sendiri seringkali hidup dengan dua ukuran berbeda. Orang-orang yang begini seringkali punya ukuran yang berbeda. Ukuran untuk dirinya sendiri berbeda dengan ukuran yang dipakainya untuk mengukur orang lain. Dia punya double standar. Kalau orang lain nggak dibolehin, kalau dia boleh. Dia bisa mencela orang lain habis-habisan tentang satu perkara, tapi dia sendiri melakukan perkara yang dicelanya itu dan membenarkan dirinya sendiri. Kalau orang lain nggak boleh, dia boleh. Kalau orang lain dia dilarang sama dia, dianya jalan sendiri, boleh. Pokoknya buat dia tuh ada alasan aja gitu. Ya, buat dia tuh berbagai macam alasan. Kalau saya boleh, karena saya sudah rohani, mungkin begitu. Nah, hati-hati juga ya, double standard ini seringkali muncul bagi orang-orang yang sebetulnya mempunyai dalam hatinya ada kemunafikan yang belum dibereskan. Amsal 20:9, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi double standar ini dua macam takaran. Di Matius 7 ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, kalau kita lihat di Matius 7 ayat 1, ciri-ciri orang munafik, dan bisa saja kita ada di situ. Ciri-ciri orang munafik, Matius 7 ayat 1 kita buka. Kita lihat, pasti kan kaget. Ciri-ciri orang munafik adalah yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, maka menghakimi kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi pertama, orang yang mempunyai hati munafik dan mempunyai mempunyai kepribadian ganda adalah mereka yang sangat sering menghakimi. Orang yang dihakimi sama mereka, kemudian orang itu melakukannya. Roma 2 ayat 1. Kamu jangan berjudi, nggak boleh berjudi. Kamu jangan mabok, nggak boleh mabok. Dianya berjudi dan mabok. Roma 2 ayat 1. Ini juga berlaku bagi pasangan-pasangan yang mengalami masalah dalam perkawinannya. Barangkali engkau dulu menghakimi orang tuamu. Bisa aja terjadi seperti itu ya. Roma 2 ayat 1, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak lebih bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi kalau kita menghakimi, kita akan juga berlaku atau kita akan juga melakukan hal yang sama yang orang yang kita hakimi. Nanti nggak lama kemudian kita menjadi orang pemabuk, menjadi orang yang kemudian menjadi orang penjudi. Kamu jangan berzina, gini, nanti dia berzina juga. Nah itu apa tandanya kita menghakimi? Pak, kalau beritakan Injil sama penghakiman beda nggak menghakimi? Ya beda tentunya. Kita mesti punya satu koridor yang tertib. Kalau kita beritakan firman dan kebenaran, tentu beda dengan menghakimi. Beda. Tapi kalau isi dan kontennya kemudian menghakimi, tentu beda juga gitu loh. Kalau firman yang diucapkan atau berupa pengajaran yang diucapkan itu ternyata menjadi hakim, kita boleh lihat bahwa orang yang mengajarkan firman itu mesti melakukan standarnya di atas dulu, baru dia membagikan firman itu kepada orang lain. Dia pernah atau dia lakuin lebih dulu kebenaran yang dia ucapkan, baru dia bagikan kepada orang lain. Amin. Dia lakukan terlebih dulu. Jadi makanya seorang pengajar itu standarnya berat loh. Jadi dia mesti
ngikutin standarnya Tuhan, dan dia mesti lebih dulu ngerjain lebih awal baru dia bagiin. Gini loh. Iya. Jadi bukan satu pengajaran yang dia masih belum merdeka di dalamnya, dia masih jatuh bangun, dia masih hidup dalam hidup dalam berbagai macam kemunafikan. Nah, kalau diajarin kemudian isinya cenderung kontennya menghakimi, bukan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kontennya menghakimi. Kok bisa begitu ya Pak? Bisa. Tuh ayatnya ngomongnya gitu. Jadi saya anjurkan bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai sarana untuk kita memberikan penginjilan, misalnya lewat media sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya, atau bikin konten vlog dan sebagainya, hindarkan dari penghakiman seperti itu. Buat orang-orang yang mendengar itu mendengar Tuhan dan kebenarannya, bukan merasa terhakimi, bukan merasa ditekan gitu ya, bukan merasa seperti dibenamkan oleh firman yang kita ucapkan. Firman Tuhan seringkali membuat kita menjadi orang yang sadar tanpa dia menghakimi kita. Benar. Tanpa dia menghakimi kita, menyalahkan kita. Kamu sih salah, kamu sih berbuat kesalahan di masa lampau gitu. Enggak, Tuhan kita enggak pernah begitu. Dia akan jelaskan mengenai isi hati, cara pandang. Tiba-tiba ketika dia bicara gitu, tiba-tiba iya ya saya salah. Kita punya kesadaran. Ya, bagaimana memerdekakan kepribadian ganda? Ini pertanyaan dari Sartika tadi. Saya mau jawab lebih lanjut, lebih dalam. Karena sifat orang yang berpribadian ganda selalu berusaha menutup-nutupi kebusukannya dengan penampilan yang satunya, tak mungkin mengharapkan orang seperti ini dengan jujur membuka dirinya sendiri. Konseling sering mengalami kegagalan karena ketidakterbukaan seseorang tentang hal ini. Seringkali hanya dengan hadirat Tuhan yang kuat atau karunia marifat, hal ini dapat dibukakan dan disembuhkan. Nah ini yang saya mesti bahas lebih dalam berkaitan dengan tadi yang saya dapati sebelum mempersiapkan bahan ini. Seringkali hanya dengan hadirat Tuhan yang bisa mengubah karakter seseorang, memang hanya Tuhan saja, bukan hamba Tuhan kaliber top pun gak bisa merubah karakter orang. Pak, doakan saya Pak, tupangin tangan Pak. Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Hanya Tuhan yang bisa sanggup ngubahin hati orang. Dan kita beroleh karunia marifat, kemudian hal ini dapat dibukakan dan disembuhkan. Mengapa marifat? Karena kemudian orang yang mempunyai kepribadian ganda itu mempunyai kecacatan di dalam jiwanya berupa trauma-trauma di masa lampau. Dilecehkan, dianggap gagal atau dianggap produk gagal oleh orang tuanya. Aduh saya nyesel dengan ngelahirin kamu gitu ya. Nah itu menjadi orang yang berkepribadian ganda juga. Karena dalam kesehariannya orang ini ingin menampilkan orang yang kuat, orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai karakter pemimpin, orang yang berwibawa, tapi rapuh dalamnya karena banyak luka yang belum beres. Nah dengan ngalamin Tuhan, hadirat Tuhan, lalu dia bisa bertemu dengan Tuhan dan perkataannya itu kemudian Tuhan, tadi dijelaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 6, kemudian ada pengetahuan yang nampak dalam wujud Yesus. Kita bisa mengenal mengapa itu muncul, mengapa karakter munafik itu kemudian ada, muncul dari mana asalnya, dari lukanya luka yang kapan, diingatkan. Dan ketika dibukakan lukanya kapan munculnya, kapan tiba-tiba lukanya, tiba-tiba yang munculnya ada roh jahat masuk ke dalam dirinya, ada pikiran-pikiran buruk. Kemudian itulah namanya yang dinamakan dengan inner healing. Pemberesan di wilayah batin, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus dengan pengetahuan yang Ia berikan kepada kita dan kita mengetahuinya. Itulah karunia marifat. Oh saya ngerti, saya sering sembuhkan. Yang penting itu.
Oh saya ngerti, saya sedang dibina oleh Roh Kudus. Yang penting itu, bukan menampilkan hal-hal yang spektakuler di depan, tapi kemudian di dalamnya rapuh. Nanti ketahuan, rapuhnya kalau lagi ngedapin orang yang selevel dengan dia, lukanya sama, nah baru menjadi orang yang gak aman. Menjadi orang yang insecurity, menjadi orang yang gampang goncang, menjadi orang yang gampang terancam. Terancam posisinya, terancam keadaannya, gak mau dilukai hatinya gitu. Kita memang gak mau dilukai hatinya, Bapak Ibu sekalian, betul ya? Kalau kita memang gak mau dilukai hati kita, mengapa muncul luka hati? Pertanyaannya, sejak kapan kita ngerasa ada luka hati muncul, luka di batin kita muncul? Ketahui itu, sejak kapan mulainya kita mulai ngerasa sakit hati? Kapan munculnya? Dari situ kalau kita minta Roh Kudus bukakan, kita bisa minta dia sembuhkan. Dan setiap celah-celah jiwa yang kemudian masuk pikiran-pikiran buruk berupa pikiran-pikiran pribadi yang ganda tadi, itu bisa dihabiskan oleh Roh Kudus. Hingga kita punya pikiran yang original. Pikiran yang siapa? Pikiran Kristus. Dan pikiran kita yang tunduk kepada pikiran Kristus. Kita masih punya pikiran kan? Kita masih punya identitas kan? Oh saya namanya Doni gitu. Masih punya. Nah ketika kita punya identitas, tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Saya ketika tunduk kepada perkataan Tuhan, saya sedang diblendkan oleh Roh Kudus masuk ke dalam hidup yang baru. Menjadi anak Allah yang disembunyikan dalam pribadi Kristus. Kerinduan Kristusnya yang muncul, keinginan Kristusnya yang muncul. Bukan pribadi saya lagi, karakter Kristusnya yang muncul. Dan inilah kemudian yang dinikmati banyak orang. Ada perubahan yang bisa dinikmati banyak orang. Ada satu yang bisa membuat orang itu terkesan. Bukan lihat orangnya, bukan lihat pribadi sayanya, tapi bagaimana Kristus merubahkan saya. Kalau orang sekeras itu bisa dirubahkan sama Tuhan, saya juga mau dirubahkan oleh Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Orang yang mengenal saya mungkin 10 tahun yang lalu. Orang yang mengenal saya mungkin 20 tahun yang lalu. Mungkin akan berpikiran, kenapa jadi gini orangnya? Biasa aja. Karena cuma satu, yang hanya bisa merubahkan pribadi orang itu Tuhan saja. Enggak ada Tuhan yang bisa merubahkan orang. Oke, kita masih tahu itu ya. Hanya dengan ngalamin hadirat Tuhan yang kuat dan juga karunia marifat yang muncul dari hadirat Tuhan itu, maka kita bisa disembuhkan dan bisa tahu, oh ternyata ini kesalahannya. Ini yang jadi cacatnya. Kisah 5 ayat 2. Ini tentang Ananias dan Safira. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Merencanakan perbuatan. Intention of the heart. Seringkali kita enggak ngerti ya bagaimana pikiran kita bekerja. Sebetulnya bukan pikiran kita yang bekerja. Hati kita yang merencanakan perbuatan-perbuatan itu. Otak yang kita punya sekarang bukan untuk menjalankan informasi. Enggak. Hati yang ngomong. Seringkali kalau kita lihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu hati bicara. Nah, munculnya suara hati di tepat ketika kita lihat sesuatu dan mendengar sesuatu, muncul di hati. Itu dari mana asalnya? Kalau kemudian perkataannya negatif, masa Tuhan ngomongnya negatif? Maka dari Bapak Ibu sekalian kita mengerti, hati kita cenderungnya kemana? Kalau kita sekarang melihat sesuatu hal, tiba-tiba munculnya yang komentar-komentar yang negatif,
berarti itu ada satu pribadi yang lain. Pikiran-pikiran yang lain yang bukan dari Tuhan yang ada di hati kita. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Hati, bukan otak. Engkau bukan menustai manusia tapi menustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan meninggal dunia. Semua orang yang mendengar hal itu sangatlah ketakutan. Dalam banyak kasus, hanya tangan Roh Kudus yang dapat membawa orang itu kembali kepada kesadaran akan dirinya sendiri. Dan ia mau ditolong untuk dilepaskan dari pribadi-pribadi yang lain itu satu demi satu. Nah, Roh Kudus menanggalkan pikiran-pikiran itu di hati kita. Itu berupa pikiran-pikiran. Ya, berupa pikiran-pikiran yang menguasai jiwa seseorang. Orang-orang yang berpengaruh di antaranya. Siapa orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita? Ya, biasa saja orang tua yang enggak bersikap seperti orang tua yang melindungi, bisa saja gitu ya, jadi satu trauma-trauma tertentu dengan ketakutan-ketakutan tertentu kepada hamba Tuhan dari orang tua yang bertindak tidak semestinya. Kemudian rusak tuh hubungannya dengan hamba Tuhan, dengan kepala pemerintahan, dengan aparat gitu ya, dengan kepala sekolah, dengan guru. Itu seringkali ada pemberontakan. Nah, itu karena adanya kerusakan hubungan dengan orang tua. Dari situ banyak asalnya. Nah, Lukas 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, ini tentang anak si bungsu. Lalu ia menyadari keadaannya setelah dia kemudian mengambil bagian warisan dari orang tuanya, menjual, lalu dia pergi pelesir, lalu dia menikmati dengan foya-foya, bahkan dengan pelacur-pelacur, ia mabuk, ia minum habis. Kemudian ia ingin makan makanan babi aja nggak bisa. Lalu kemudian ia punya kesadaran, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Sampai sadar, kita itu di luar Tuhan tuh nggak bisa apa-apa. Kalau kita di luar Tuhan masih bisa apa-apa, betapa jauhnya jalannya kita. Kalau kita masih bisa sadar, puji Tuhan. Tapi kalau kemudian kita nggak sadar-sadar, dan di luar Tuhan kita masih bisa berbuat sesuatu hal yang normal-normal aja, kita berarti udah jauh banget dari Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang Tuhan kasihi, adanya merupakan satu masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Itu adalah titik balik kita, akhirnya kita bertemu dengan Tuhan dan kita berjalan kembali dengan Tuhan. Lewat masalah kita bertemu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. 1 Korintus 4:4, sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Tuhan akan menerangi dan akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Direncanakan di dalam hati. Jadi sebelum kita berbuat sesuatu, ada pikiran-pikiran yang menyelimuti pikiran-pikiran di hati kita. Dan saya mau bilang bahwa yang paling penting itu ya, yang paling fundamental sekali, apa yang kau lakukan bangun pagi-pagi? Bangun pagi-pagi tiba-tiba nyamber HP, lihat Facebook, balas WhatsApp, lalu bikin story di Instagram, lalu mikirin yang macam-macam. Nah, sepanjang hari itu kemudian itulah yang menjadi corak pikiran kita. Tapi kalau kita mulai datang kepada Tuhan, Tuhan apa yang sedang kau taruh di hati saya? Atau penyembahan dulu deh. Nah, sepanjang hari itu fundamental yang sangat kuat sepanjang hari itu. Dan kalau kita lakukan hari demi hari, itu fundamental sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Dan kalau kita ngikutin alurnya demikian terus menerus, Tuhan akan tingkatkan lebih dan lebih lagi. Amin. Apa yang direncanakan di dalam hati, itu yang direncanakan dalam hati. Akhirnya Tuhan akan ungkapkan semuanya. Nah, lebih baik sekarang diungkapinya di depan Tuhan. Ada yang salah, benerin. Daripada nanti habis diungkapin
di hadapan Tuhan dan belum dibereskan saat ini, nanti ketahuan yang salah-salahnya malu loh di depan banyak orang. Nanti kitanya jadi orang yang, aduh saya ternyata layaknya bukan masuk ke surga loh. Wah gitu ya, bahaya. Saya tadi menuliskan soal apa itu kasih. Kasih luar biasa loh. Banyak orang nanya sama saya, Pak, gimana kalau saya bisa nembuhin karunia roh? Saya mau kasih tahu gini, kalau kita nggak punya hati untuk orang lain, itu karena orang nggak muncul. Kalau kita nggak punya hati buat orang-orang yang kita doakan, akan muncul. Satu hal yang bisa muncul kalau kita punya yang namanya karunia roh, selain itu pemberian dari Tuhan kepada kita, yang terjadi adalah sudahkah kita punya hati bagi orang-orang? Kalau kita punya hati bagi orang-orang, itu akan muncul diberikan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, karunia roh itu semua akan dipergunakan sebebas-bebasnya oleh Tuhan untuk kepentingan kerajaan Allah, diberikan secara cuma-cuma tanpa dibayar pun sekalipun Tuhan akan berikan. Tanpa lewat upaya usaha puasa pun Tuhan akan berikan sebetulnya. Tapi saya mau ngasih tahu, kalau kita betul-betul memiliki kasih untuk orang-orang ngalamin Tuhan, itu akan menjadi lebih dahsyat. Bukan untuk show off, bukan untuk memperlihatkan bahwa kita punya segala-galanya karunia roh yang lengkap. Ya. Tapi kita punya hati untuk jiwa-jiwa. Tuhan berikan. Dan bahkan Tuhan berikan komplit. Okay? Jadi yang paling lengkap adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kasih. Dan mempraktekkan kasih kepada banyak orang. Nanti engkau akan lengkap diberikan oleh Tuhan. Ya, 2 Tawarik 32-26. Ini ada yang ngobrol-ngobrol nih sama saya semalaman nih. Karunia roh gak boleh ditolak ya Pak? Hehehe, ya terserah, kalau mau nolak boleh. Nanti kasih kepada yang mau. Cuman kalau saya sejak hari pertama saya harus memiliki pikiran-pikiran seperti ini, saya mau menerima dengan sukacita. Karena Tuhan tahu hati saya untuk jiwa-jiwa. Jadi saya makanya diberikan. Yuk diberikan. Untuk pengajaran kah, untuk apa Tuhan berikan. Dan kalau Bapak dan Ibu menemukan saya 20 tahun yang lalu mungkin gak seperti begini. Jadi benar-benar Tuhan berikan. Bukan karena saya pintar sejak awal, enggak. Boro-boro. Lulus SMA aja pas-pasan Bapak Ibu sekalian. Apalagi lulus kuliah tuh pas-pasan sekali saya nilainya. Nah, tapi ketika beralih kepada pengertian-pengertian begini, wah saya rindu sekali. Nyesel saya dulu nggak sekolah bener. 2 Tawarik 32-26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Sadar keangkuhan, lalu Hizkia kemudian merendahkan diri bersama-sama penduduk Yerusalem. Namun kini engkau telah mengerti bagaimana menyelesaikan masalah kepribadian ganda ini. Ini adalah rahasia besar yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Seperti kita ketahui, bila kita mengetahui kebenaran itu memerdekakan kita. Banyak orang-orang atau banyak orang-orang yang masih belum mengerti hal ini, bahkan ada beberapa pengabar-pengabar ya cacat di daerah ini. Nah sekarang kita diberi kesempatan untuk menolong diri kita sendiri dulu, lalu kita menolong orang-orang yang membutuhkan kesembuhan ini. Nah Bapak dan Ibu sekalian, besok saya akan membahas tentang 7 roh Allah. 7 roh Allah ini adalah materi yang sebetulnya kalau kita bagikan, kalau Bapak dan Ibu nangkep di pelajaran sebelumnya tentang mendengar suara Tuhan, hidup dalam anugerah, hidup dalam roh, hidup dengan kelahiran baru, ini seperti naik peringkat
untuk kita dapetin hal yang baru. Tapi kalau bagi orang yang baru dengar 1-2 kali aja, ini menjadi satu pengajaran yang sukar dicerna. Jadi saya minta bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung hari ini, malam hari ini, atau baru dua kali kemarin dan sebelumnya, saya sarankan silakan lihat-lihat dulu di YouTube channel saya Doni Yunus FM, atau di Facebook saya sebelumnya, di video-video saya sebelumnya, tentang bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana hidup dipimpin oleh anugerah Allah. Itu nanti akan sampai di 7 roh Allah ini. Jadi kalau sekarang yang sekarang aja mungkin agak berat nerimanya atau enggak mencernanya kurang baik, lebih baik saya sarankan lihat dulu sepanjang hari besok tentang video-video saya yang sebelumnya, nanti baru masuk ke 7 roh Allah ini ringan. Lumayan lah, nggak tahu banyak pertanyaan. Ada pertanyaan sih banyak, ada pertanyaan, cuman nggak terlalu banyak pertanyaannya gitu. Saya sarankan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai di akhir acara, karena ini di jam 6:30 berikutnya, saya ada pertemuan fellowship juga. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bergabung besok, silakan gabung ya, jam 17 WIB seperti biasa. Dan saya undang bagi Bapak Ibu sekalian juga untuk ikutan langsung tanpa diundang 17 WIB. Dan tentu saja kalau ada yang belum berteman dengan saya, @Doni Yunus, nanti saya akan accept pertemanan Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Karena saya akan tahu juga Bapak dan Ibu adalah pendengar pemberitaan online. Baik, sampai di acara, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, kami bersyukur sore hari ini dan malam hari ini Kau banyak mengerjakan hal yang baru. Kau persiapkan kami untuk materi berikutnya, yaitu 7 roh Allah. Buat kami memahami ini, buat kami mengerti ini. Semalaman ini Kau tunjukkan pada kami apa-apa saja yang perlu kami tanggalkan bersama-sama dengan Roh Kudus tentang kepribadian ganda ini. Mari Bapak, Engkau sembuhkan luka kami, Engkau sembuhkan apapun saja yang salah di dalam hati kami. Buat kami mengalami kesembuhan sempurna, hingga kami punya satu pikiran saja, itu pikiran Kristus, dan kami hidup di dalam pikiran-pikiran Kristus itu. Buat kami merasakan dan buat kami ngalamin siapa Tuhan dalam hidup kami, dan bukan sebagai satu hal yang perlu kami ragukan penyertaannya, tapi kami percaya Bapak, apapun yang sedang dikerjakan Tuhan dalam diri kami percaya itu betul-betul merubah kami untuk kami hidup di masa-masa yang akan datang, di dunia yang akan datang. Mari Bapak, buat kami ngalamin hidup Kristus ini sekarang, untuk kami betul-betul tidak menghakimi sebelum waktunya, tidak membuat satu penghakiman di hati kami, bahkan kami tidak merencanakan pikiran-pikiran yang berjalan yang tidak sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Buat kami sepenuhnya ngalamin kerinduan-Mu, dan buat kami mempunyai hati bagi jiwa-jiwa. Perlengkapi kami dengan pertemuan pribadi dengan Tuhan, dan apa yang nampak dalam wajah Tuhan itu adalah marifat, pengetahuan untuk membuat kami sembuh. Baik apa yang pernah kami lalui di masa lampau yang sakit, kami disembuhkan. Pada hari ini juga kalau kami mengalami sakit penyakit, kami disembuhkan. Dan di masa-masa yang akan datang kami tahu kami ada dalam jalan yang sebenarnya. Dan jalan itu kekal, dan hidup itu dalam hidupnya Tuhan Yesus. Mari Bapak, tumbuhkanlah ini semua sepanjang malam ini. Kami mau bergabung besok hari dengan hati yang dibebaskan dari kepribadian ganda ini, hingga kami menerima 7 roh lengkap semuanya di dalam Kristus. Kami lengkap semua dalam diri-Mu. Kami semua lengkap, dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita berpisah, seperti biasa worship dulu ya. Kau mulia,
Persiapkan Bapak Ibu sekalian, besok kemungkinan besar saya akan mengadakan acara khusus, special event. Seperti biasa kita akan worship bareng-bareng. Seperti biasa kita akan doa secara khusus. Jadi persiapkan Bapak Ibu sekalian besok untuk waktu-waktu yang berharga dan indah bersama-sama dengan Tuhan. Kita persiapkan hati kita persiapkan waktu kita dengan sungguh-sungguh. Oke, selamat malam, Tuhan memberkati.